Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat anak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selalu kita panjatkan karena anak-anak pada hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, serta kemampuan sehingga kita masih bisa datang di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak ngelihat nih anak-anak semuanya kelas 5 pada sehat semua belum? Ada yang sehat semua? Masih muha-muha kurang semangat mungkin karena sudah siang, sudah mau pulang. Jadi sebelum kita lanjut belajar, ayo kita bersemangat dulu. Apa contoh semangatnya? Bisa ngikutin Bapak ya? Iya, Pak. Belajar, anak-anak jawabannya apa? Semangat. Semangat. Ya? Iya, Pak. Setelah itu kita lanjutkan dengan belajar PAI. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Bisa? Oke, kita mulai ya. Ikuti Pak jawab pertanyaan Bapak nanti. Namanya semangat dari Bapak. Anak-anak semangat. Belajar. Terus. Anak-anak belajar. Semangat. Yes. Yes. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun semuanya kurang semangat, tapi syukurlah dari Kak sampai dengan Nak Yuli semuanya Bapak lihat semuanya masih semangat dan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran kita, baiknya kita berdoa dulu ya. Nak Tolib ya untuk membacakan doa sebelum belajar. Silakan Nak Tolib. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillahirabbil alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah semuanya bisa kita lanjutkan untuk belajar. Selanjutnya Bapak akan mengabsen dulu. Tapi Bapak lihat semuanya sudah hadir. Dari Tolib sampai di Apni. Kayaknya semuanya sudah siap ya anak-anak ya? Iya, udah, Pak. Hadir, Pak. Ada yang masih belum menyiapkan buku-bukunya. Nah, sekarang tolong disiapkan buku-bukunya, kemudian pulpennya, alat tulisnya, dan seterusnya kita akan lanjut belajar. Oke? Ya. Jadi, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, perlu Bapak sampaikan bahwa Al-Quran adalah apa anak-anak? Kitab suci
Umat Islam, Islam, bagus. Selanjutnya, Al-Quran adalah berisi ayat-ayat Allah. Dari berapa? Dari surah terdiri dari 30 juz, kemudian 114 surah, dan 6.666 ayat. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang surah Al-Ma'un, yaitu isi kandungan surah Al-Ma'un. Tapi sebelum kita masuk ke isinya, perlu Bapak sampaikan bahwa kita harus meyakini dulu bahwa surah Al-Ma'un adalah salah satu bagian daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam Al-Quran, atau bagian-bagian daripada ayat Al-Quran. Nah, yang kedua, kita sebagai orang Muslim diwajibkan untuk bisa membaca surah-surah Al-Ma'un pada khususnya yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, anak-anak ya? Selanjutnya, mari kita sama-sama membaca surah Al-Ma'un. Ya. Iya, Pak. Sebagai pembukanya, kita sama-sama membaca surah Al-Ma'un. Kita sama-sama atau anak-anak mengikuti Bapak? Sama-sama, Pak. Baik, kita sama-sama membaca surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacaannya semuanya Bapak dengar bagus ya. Mudah-mudahan itu bisa dipertahankan selanjutnya. Anak-anak. Nah, siapa tuh yang ribut tuh? Tolong, kalau kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, kita harus punya adab, yaitu dibaca dengan baik, kemudian kita memperhatikan, mudah-mudahan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Paham ya anak-anak ya? Paham, Pak. Selanjutnya, sebelum kita lanjut lagi, maka Bapak akan membagi kelompok. Ya, Bapak akan bagi kelompok dari beberapa kalian. Di antara kalian itu, kita berjumlah berapa semuanya? 15. Oke, paham. Jumlahnya 14. Nah, Bapak akan bagikan menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok 1, yaitu ada si Budi, ada si Tolib, ada si Tasma, dan Asrofi. Ya, diperhatikan kelompoknya ya. Untuk yang kedua, kelompok kedua ada Syar'i, ada Erlina, kemudian Nur Afni, kemudian Nak Mas'ud. Selanjutnya kelompok 3 ada Nak Erni, ada Nak Mala, Farida, dan Khairin. Dan selanjutnya kelompok yang keempat yaitu ada Saitunia, Nur Afni, dan Yuli. Paham ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, sebelumnya bisa dilihat Ya, Pak. yang di papan. Ya, itu adalah arti ayat pada
Quran surah Al-Maun. Anak-anak jelas semua? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Alhamdulillah. Jadi, mari kita sama-sama melihat dan memperhatikan bagus-bagus ya, supaya tidak ada lagi kesalahan baik pada membaca maupun pada saat anak-anak menulis daripada ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi banyak di antara kita anak-anak yang sudah hafal. Misalnya Nanda Tolib. Sudah hafal surah Al-Maun Nanda Tolib? Belum, Pak. Oh, belum. Nanda Yuli sudah hafal? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Tapi artinya sudah belum? Belum, Pak. Nah, di situ masalahnya. Tapi nggak apa-apa. Itu lebih bagus daripada tidak sama sekali. Ya, anak-anak ya? Iya, Pak. Supaya lebih baik lagi, sekali lagi kita sama-sama membaca ya ayat dan arti daripada surah Al-Maun supaya anak-anak Bapak ini kedepannya bisa menghafal ayatnya, kemudian menghafal juga artinya atau biasa juga disebut dengan terjemahnya. Bisa ya? Bisa, Pak. Iya, Pak. Bisa. Sekarang kita sama-sama membaca ayat dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikalladzii yad'ul yatim. Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan kepada orang-orang miskin. Fawailul lil musallin. Celakalah. Artinya? Celakalah orang yang bagus. Alladzina hum an sholatihim sahun. Artinya? Yaitu orang-orang yang apa lagi? Yang apa? Yang lalai terhadap sholatnya. Selanjutnya, alladzina hum yura'un. Artinya apa? Berbuat ria. Yang berbuat ria. Dan ayat terakhir, wayam naunal maun. Dan enggan memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, misalnya seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak yang cantik dan ganteng, supaya lebih semangat lagi dan lebih paham lagi, yuk kita nonton videonya ya. Kita dengarkan bagus-bagus, mudah-mudahan kita bisa seperti itu nanti suaranya. Dengarkan bagus-bagus anak-anak ya. Iya, Pak. Iya. Sambil didengarkan dan disimak bagus-bagus ya. Suaranya nggak ada, Pak. Ya. Suaranya hilang, Pak. Suara videonya hilang, Pak. Suaranya. Gak ada kelihatan kah? Kelihatan, Pak, suaranya. Oh ya, mungkin ada Klik yang itu nah, klik yang
Audio. Di bawahnya itu ada audio. Ya. Tugasnya adalah menghafal ayat 1 dan 2. Ya, menghafal ayat 1 dan 2. Untuk kelompok 2 menghafalkan ayat 3 dan 4. Untuk kelompok 3 yaitu 5 dan 6. Kemudian kelompok 4 berapa ayatnya yuk? Untuk kelompok 4. Ada yang ingat? Hanya berapa ayat? 7 ayat. 7 ayat. Alhamdulillah, pinter. Lanjut. Nah, sekarang jadi cara kelompoknya itu menghafalkan ayat dan artinya. Jadi di dalam kelompok itu boleh saling menukar ya, atau saling bergantian. Misalnya Nanda Tholib membaca ayatnya. Kemudian Nanda Budi membaca artinya. Bisa kan seperti itu? Bisa, Pak. Nah, jadi dibalik lagi. Nanda Tholib membaca artinya, kemudian Nanda Budi membaca ayatnya. Paham ya? Dan nanti Iya, Pak. Bapak kasih waktu 10 menit lah. Ya. Tholib dan Budi dulu. Yatim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Alhamdulillah. Bagus. Selanjutnya bisa dibalik. Nanda Budi membaca ayatnya, kemudian Nanda Tholib membaca terjemahnya atau artinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din fadzalika allazi yad'ul yatim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagus suaranya, kemudian bacaannya juga tidak ada yang salah. Nah, begitu selanjutnya dilakukan setiap hari di waktu-waktu yang luang supaya anak-anakku semuanya bisa dengan mudah menghafalkan surah Al-Ma'un dengan artinya. Ya, selanjutnya ini Bapak akan masuk ke namanya apa anak-anak? Mungkin latihan ya. Atau bisa juga dibilang LKPD. Nah, gambar di layar ada kelihatan anak-anak? Iya, Pak. Kelihatan? Jelas? Kelihatan. Alhamdulillah. Ya. Tolong anak-anak analisa ya. Jadi Bapak kembalikan lagi ya ke kelompok. Kelompok 1, kelompok 2 dan 3 dan 4 ya. Tolong anak-anak sesuai dengan kelompoknya masing-masing dianalisa. Lihat gambarnya itu, kemudian apa yang dilakukan pada gambar tersebut. Dan ini adalah semua kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari anak-anak. Ya? Boleh? Boleh, Pak. Silakan, Bapak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Pak. Sudah? Ya, Oke. sudah. Alhamdulillah pintar semua ya. Coba
Kelompok 1, analisanya tentang gambar yang cewek tadi yang berjilbab. Silakan. Analisanya seperti apa? Sedang belajar. Belajar ngaji, Pak. Membaca Quran. Membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Terus kelompok 2, gambar yang kedua. Sedang menulis. Menulis. Kemudian kelompok yang ketiga mana nih suaranya kelompok ketiga nih? Kan Dari kelompok lain ada yang bisa membantu? Sepertinya bersedekah, Pak. beri sesuatu, Pak. Yang Oh iya. Yang keempat atau gambar yang keempat apa itu? Kelompok keempat. Bersedekah, Gambar yang keempat. Pak. Memberikan uang. Ya, itu adalah seorang bapak yang memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, dari sinilah anak-anak kita mengambil hikmah bahwa semua yang ada di dalam sini itu ada di pelajaran kita hari ini, yaitu 1, kita perlu membaca Al-Quran. Dalam hal ini ayat-ayat dalam surah Al-Ma'un. Yang kedua, supaya lebih paham lagi, kita mesti menulisnya, ya. Setelah kita membaca, kita menulisnya. Kemudian selanjutnya setelah kita paham, baru kita jadikan amal perbuatan kita atau perilaku kita sehari-hari. Salah satunya yaitu apa? bersedekah. Yaitu bersedekah kan kepada orang miskin. Nah, jadi ini bisa digambarkan bahwa gambar yang nomor 1 membaca Al-Quran, gambar yang nomor 2 yaitu menulis Al-Quran, gambar yang ketiga yaitu memberi santunan kepada anak yatim, dan yang keempat memberi makanan kepada orang miskin. Ya. Kemudian diamalkan apa yang kita pelajari di dalam surah Al-Ma'un ini banyak, ya. Misalnya kita mulai dari ayat 1 sampai ayat 7. Semuanya itu kalau misalnya kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari, maka insya Allah kita akan menjadi yang namanya seorang muslim yang apa anak-anak? Muslim sejati. Nah, itulah mungkin kesimpulan pelajaran kita hari ini, yaitu berusaha untuk mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Setelah kita pahami, kita baca, dan kita hafal, kemudian dilanjut dengan pengamalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk hari ini, Bapak mungkin mengakhiri pelajaran kita hari ini, tapi sebelum ya, kalau tidak ada, mari kita sama-sama menutup pelajaran kita hari ini dengan bisa melihat pesan-pesan moral, ya, yang ada di dalam pelajaran kita. Apa pesan moral pelajaran kita hari ini, anak-anak? Yaitu sebagai orang muslim yang kuat, kalau mau menjadi orang muslim yang kuat, maka apa namanya? Bahwa orang muslim yang kuat akan lebih baik daripada orang muslim yang lemah. Untuk itu, maka bantulah sesamamu karena itu akan membuatmu menjadi orang yang hebat dan sukses di masa yang akan datang. Jadi intinya pelajaran kita hari ini yaitu surah Al-Ma'un, yaitu mari kita saling membantu, apalagi kita sesama muslim. Diperhatikan yaitu anak-anak yatim dan orang miskin atau orang yang membutuhkan bantuan. Itulah, dan semua itu anak-anak ada di lingkungan kita semua, tinggal kita membaca Al-Ma'un. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan pada hari ini pelajaran Bapak akhiri. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan sebelum kita keluar, maka sebaiknya kita berdoa dulu. Jadi, tolong anak Hairin, pimpin teman-temannya untuk kita baca doa sebelum kita pulang ke rumah masing-masing. Silakan Hairin. Baik, Pak Guru. Teman-teman, untuk pulang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.